Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevena Meli dengan NPM 231063103037. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi kelas B. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ade Andri Hendriati selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital Prodi Akuntansi kelas B yang telah membimbing pembelajaran hingga saat ini. Kita sering mendengar bahwa dengan adanya era digital telah mengakibatkan adanya devaluasi waktu, ruang, tempat, tapi apakah pernyataan ini dilebih-lebihkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami lebih lanjut mengenai digitalisasi di era saat ini dengan literasi digital. Oleh karena itu, saya akan mereview kembali materi pembelajaran dan juga tugas-tugas dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh yang disampaikan oleh Bapak Ade Andri Hendriati sebagai dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Pada materi pertama, kita tentu telah mempelajari mengenai apa itu internet. Nah, untuk semakin memahami, saya akan sedikit mengulas kembali tentang internet. Jadi, apa sih itu internet? Internet atau Interconnected Network adalah sistem jaringan kerja yang menghubungkan jutaan komputer di dunia sebagai sarana pertukaran informasi dengan cepat tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Nah, internet ini pertama kali dibuat oleh Departemen Amerika melalui proyek ARPA yang dinamai dengan ARPANET. Internet memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi, alat komunikasi, sebagai sarana bisnis, sarana edukasi, sebagai sarana hiburan, dan juga memperluas jaringan sosial. Internet ini juga menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif internet ini yaitu yang pertama, internet dapat memudahkan berkorespondensi dengan mudah dan murah. Kemudian membuat lebih leluasa mendapatkan informasi nasional ataupun mancanegara. Kemudian internet juga dapat memperluas jaringan pertemanan dan juga bisnis. Dan internet juga memudahkan menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, itu dia beberapa dampak positif yang diberikan internet. Nah, tidak hanya memberikan dampak positif, internet juga memberikan dampak negatif. Yang pertama adalah internet dapat menghasilkan masalah pada e-commerce. Dalam transaksi B2C, konsumen harus berhati-hati dalam mekanisme pembayaran, juga terjadi kekhawatiran pada keamanan data kartu kredit konsumen. Nah, kemudian perlindungan hak kita yang kurang juga menjadi salah satu dampak negatif nih yang ditimbulkan oleh internet. Kemudian yang cukup harus menjadi perhatian yaitu pada regulasi konten. Regulasi konten yang kurang menyebabkan mudahnya penyebaran pornografi, kurangnya filtering, labeling, dan juga blocking. Dalam segala hal yang kita lakukan pasti memiliki dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak negatifnya masing-masing, terlepas itu hal kecil atau besar. Terutama kita sebagai mahasiswa, kita harus pintar memilih dan memilah hal-hal yang baik ataupun tidak baik
4 Kbps, kemudian ada generasi 2G yang memiliki bandwidth 100 Kbps, kemudian ada generasi 3 yang memiliki 2000 Kbps, kemudian ada generasi 4 yang sekarang banyak digunakan, yaitu memiliki bandwidth 5000 sampai 12000 Kbps. Kemudian ada generasi 5G yang memiliki bandwidth sekitar 1 juta Kbps. Dari pertemuan pertama, saya juga belajar dan mengenal Internet of Things, yaitu mengakses perangkat keras melalui handphone. Contohnya mengakses CCTV, contoh lainnya itu ada pada alat pendeteksi jantung, alat pendeteksi tekanan darah yang digunakan pada rumah sakit besar. Pada pertemuan pertama, Bapak Ade Andre Hendriadi memberikan tugas untuk menceritakan dengan bahasa sendiri tentang perkembangan internet, email, messenger, IoT, dan generasi web. Pada saat itu, saya mengambil topik tentang IoT atau Online Information Technology di dunia akuntansi. Nah, IT ini sangat menarik perhatian saya pada saat itu karena akuntansi adalah informasi. Akuntansi adalah memberikan informasi. Berkaitan dengan OIT ini. Kemudian pada era sekarang ini sangat memberikan kita semua kemudahan dalam bidang kerja akuntansi. Contohnya kita bisa mengakses data lebih mudah dan akurat, serta dapat memudahkan akuntan sebagai berbagi informasi secara real time dengan pihak yang membutuhkan, contohnya klien. Pada saat pengerjaan tugas ini tentu saya juga menggunakan internet untuk membrowsing dan searching materi agar bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi dari berbagai sumber digital. Saya juga mendapatkan cukup banyak artikel mengenai internet dengan gampang, dan secara tidak langsung pun saya telah menggunakan internet itu sendiri. Pengalaman lain saya tentang penggunaan internet mungkin cukup banyak, karena hampir setiap hari kita tidak luput dari internet. Mungkin salah satunya yaitu saya menggunakan internet untuk chatting melalui WhatsApp, Messenger, dan direct message. Saya juga menggunakan internet untuk mencari materi pembelajaran online. Di materi kedua yang dilaksanakan pada pertemuan kedua, pengantar literasi digital yang dibimbing oleh Bapak Ade Andre Hendriadi, kita semua telah belajar dan diajarkan mengenai perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak, jenis-jenisnya, prinsip-prinsip pada perangkat lunak, dan juga sistem-sistem pada perangkat lunak. Nah, di sini saya akan sedikit mereview materi dan juga tugas-tugas pada pertemuan kedua. Apa itu perangkat lunak? Agar kita lebih memahami, saya akan sedikit memberikan pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama,
Yang pertama adalah menurut Wiwit Siswontomo, dia menjelaskan bahwa software atau perangkat lunak adalah nyawa dari sebuah hardware komputer. Mengapa? Karena tanpa adanya ini, maka komputer pun hanya sebuah perangkat atau hardware yang mati serta tidak dapat dipakai dan digunakan. Kemudian ada menurut Roger S. Pressman, menurutnya definisi software adalah suatu perintah program dalam sebuah komputer yang apabila diperintahkan untuk dijalankan oleh user atau pengguna, mereka akan memberikan fungsi dan bekerja seperti yang diminta. Kemudian ada menurut Melvin Syafrizal Daulay, definisi software adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas dari kerja komputer serta semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer, di mana mereka menjembatani hubungan antara user atau pengguna dengan komputer. Kemudian ada menurut Imam Prayogo Pujiono, pengertian software sendiri itu adalah suatu program yang terdapat pada perangkat komputer yang dibuat sedemikian rupa apabila dijalankan mereka akan memberikan perintah pada perangkat komputer hardware dan software yang lain dalam perangkat merampungkan sebuah tugas atau pekerjaan serta juga meminta langsung seperti yang diminta user ataupun pengguna. Nah, dari pengertian beberapa ahli tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa perangkat lunak adalah suatu program komputer yang berfungsi menginput data, menyimpan data, mengecek data, serta mendapatkan hasil dari data-data tersebut yang dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan perangkat hardware. Kemudian perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu embedded system dan perangkat lunak operating system. Nah, perangkat lunak embedded system adalah sebuah sistem komputer yang didesain untuk melakukan suatu pekerjaan khusus. Nah, embedded system biasanya merupakan bagian dari perangkat yang lebih besar yang di dalamnya terdapat hardware dan perangkat mekanik. Tidak seperti sistem komputer yang dibangun di CV, embedded system relatif lebih cepat, bahkan seringkali real time, karena embedded system dibangun dengan bahasa pemrograman yang lebih dikenal oleh hardware. Kemudian ada sejarah embedded system. Embedded system modern yang pertama dikenali adalah Apollo Guidance Computer, dikembangkan oleh Charles Starkdraper di MIT Instrumentasi Laboratorium awal 1960-an. Kemudian sistem embedded system dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan juga performanya, yaitu yang pertama, embedded system berdiri sendiri atau stand alone. Embedded system yang termasuk ke kategori ini dapat bekerja sendiri. Sistem embedded ini dapat menerima input digital. Contoh alat yang termasuk ke dalam kategori ini adalah konsol video game, MP3 player, kemudian ada kamera digital.
Yang kedua, embedded system real time dapat dikategorikan sebagai real time jika memiliki waktu respon periode waktu yang spesifik. Ada dua tipe sistem embed real time, yaitu sistem embed hard real time dan juga soft real time. Contoh sistem embed hard real dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada sistem kontrol kantong udara pada mobil. Kemudian contoh embedded system soft real time yaitu microwave dan mesin cuci. Walaupun ada batasan waktu untuk setiap operasi, namun kelambatan yang dapat ditoleransi dapat dalam hitungan detik. Bukan milidetik. Kemudian ada network embed system atau sistem embed jaringan menghubungkan jaringan dengan interface jaringan ke sumber akses dan jaringan yang dihubungkan bisa jadi local area network, web area network, atau internet. Contoh lain dari LAN adalah sistem pengaman rumah, di mana semua sensor, misalnya pendekatan gerak, sensor tekanan, sensor cahaya, ataupun sensor asap, semua terhubung melalui kabel yang dijalankan dengan protokol TCP atau IP. Kemudian sistem kerja dari embedded system cukup simpel, yaitu yang pertama proses input analog atau digital oleh pengguna, contohnya melalui layar sentuh atau keyboard. Kemudian pemrosesan dapat berupa penghitungan ataupun konversi baru, kemudian hasil diberikan melalui perangkat output, contohnya motor LED dan layar sentuh. Kemudian perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang harus ada jika ingin mengakses perangkat lunak lainnya, sehingga bisa dibilang bahwa sistem operasional yang menghubungkan hardware dan software dalam komputer. Kemudian fungsi sistem operasi yaitu yang pertama menjalankan fungsi dasar dan mengatur kerja hardware dan software, kemudian mengoptimalkan fungsi hardware dan software, menyajikan sebuah tampilan pada layar monitor, kemudian mengawasi dan melindungi program yang bekerja. Sampai saat ini sudah banyak sistem operasi yang dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun sistem operasi. Adapun sistem operasi yaitu yang pertama ada Windows, DOS, Mac, kemudian ada Linux, Unix, dan Chrome OS. Kemudian ada Amiga OS dan Garuda OS. Sistem operasi juga sistem operasi juga dapat dibagi klasifikasinya berdasarkan fungsi. Menurut Suryawinata, beberapa jenis sistem operasi yang dibagi berdasarkan fungsinya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sistem operasi server. Sistem operasi server atau sering juga kita sebut sebagai server OS merupakan sistem operasi yang didesain spesifik untuk dijalankan pada server yang khusus untuk operasi dengan sistem client. Server melayani permintaan dari komputer client
pada suatu jaringan sistem operasi pada server merupakan lapisan perangkat lunak paling atas pada suatu sistem perangkat lunak atau aplikasi yang dapat berjalan pada hardware server. Fungsi-fungsi sistem operasi server adalah untuk mengklasifikasikan dan memfasilitasi server. Contohnya adalah web server, mail server, file server, kemudian ada database server, dan juga application server dan print server. Contoh sistem operasi server yang populer ada Windows Server, Red Hat, Enterprise, Linux, Debian, dan lain-lain. Kemudian sistem operasi standalone merupakan sistem operasi yang bisa berjalan sendiri meskipun tidak ada server yang melayaninya. Sistem operasi standalone ini seringkali ditemukan pada komputer yang kita gunakan sehari-hari, entah itu personal komputer maupun laptop, bahkan pada tablet. Komputer tersebut dapat dijalankan meskipun tanpa bantuan perangkat lainnya seperti server. Namun, sistem operasi ini juga dilengkapi dengan kemampuan terhubung ke dalam jaringan sehingga ia juga menjadi klien pada sebuah sistem komputer, klien server. Kemudian contoh sistem operasi standalone yang sering kita gunakan adalah Microsoft, Mac OS, Linux, dan lain-lain sebagainya. Cara kerja sistem operasi, sebetulnya sistem operasi memiliki cara kerja yang amat kompleks dan melibatkan banyak komponen, termasuk hardware dan software lain yang terhubung. Akan tetapi, apabila dilihat dari cara kerja sistem operasi yang setelah penggunaan memberikan perintah untuk menjalankan sebuah program, maka tahapan cara kerja sistem operasi adalah sebagai berikut. Mengirim data file atau bisa juga instruksi dari program tersebut ke memori. Kemudian setelah program dijalankan, maka program tersebut akan meminta sistem operasi untuk menyalin data yang diperlukan dari disk menuju memori. Lalu sistem operasi akan menjalankan kontrol terhadap program tersebut dan melanjutkan ke dalam proses sistem komputer yang diinginkan pengguna. Nah, itulah sedikit review materi pembelajaran pengantar literasi digital pertemuan kedua dari saya. Kemudian saya akan sedikit membahas penugasan yang diberikan oleh Bapak Ade Andri Hendriyadi pada pertemuan kedua. Bapak Ade Hendriyadi meminta kita untuk menceritakan dengan bahasa sendiri tentunya secara eksploratif mengenai layanan dari embedded system dan operating system. Pada tugas tersebut saya menjelaskan apa itu embedded system dan apa itu sistem operasi, cara kerja keduanya, fungsi dan juga contoh-contohnya. Contoh sistem tertanam pada perangkat lunak embedded system, yaitu ada CCTV otomatis, mesin ATM, GPS, dan masih banyak lagi. Itu dia yang telah saya pelajari pada mata kuliah pengantar literasi digital pertemuan kedua yang dibimbing oleh Bapak Ade Andri Hendriyadi beserta tugas yang diberikan untuk melatih kita agar berpikir kritis dan lebih memahami perangkat
perangkat lunak. Selanjutnya saya akan mereview pembelajaran pada pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan ketiga pada mata kuliah literasi digital juga masih membahas tentang perangkat lunak. Lebih tepatnya perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat sangat tinggi, bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa pemrograman tingkat menengah, juga bahasa pemrograman tingkat rendah. Kemudian bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language adalah bahasa pemrograman yang berisi instruksi dasar yang dikenal oleh komputer. Karakteristik bahasa pemrograman tingkat rendah yang pertama dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat hardware, kemudian tidak membutuhkan compiler atau interpreter, kemudian sulit untuk dipahami oleh manusia, lebih hemat memori daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi, kemudian cukup rumit untuk melakukan debug. Kemudian ada pun contoh bahasa pemrograman tingkat rendah. Yang pertama ada kode mesin. Kode mesin adalah bahasa pemrograman tingkat terendah. Ini adalah kode biner yang langsung dieksekusi oleh CPU komputer. Kode mesin ini sulit dibaca dan ditulis dan tidak dapat dibawa-bawa antar berbagai jenis komputer. Kemudian bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang menggunakan mnemonik untuk mempresentasikan industri kode mesin. Lebih mudah membaca dan menulis dibandingkan kode mesin. Namun tetap spesifik untuk jenis komputer tertentu. Bahasa pemrograman tingkat rendah sudah jarang digunakan saat ini karena sebagian besar pemrograman dilakukan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java, Python, dan C. Bahasa-bahasa ini memberikan tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari perangkat keras komputer. Membuatnya lebih mudah dibaca dan ditulis dan lebih mudah dibawa antara berbagai jenis komputer. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat menengah adalah bahasa yang memberikan tingkat abstraksi lebih tinggi dibandingkan bahasa pemrograman tingkat rendah, namun tidak abstrak seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi. Berikut contoh-contoh dari bahasa pemrograman tingkat menengah. Yang pertama ada C. C adalah bahasa pemrograman prosedural untuk tujuan umum yang banyak digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak sistem. Nah, sistem tanam dan aplikasi ini adalah bahasa tingkat menengah yang menyediakan manipulasi memori tingkat rendah dan fitur abstraksi tingkat tinggi. Kemudian ada Visual Basic. Visual Basic adalah bahasa pemrograman berbasis peristiwa yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi Windows. Ini menghasilkan berbagai perantara yang dapat dikompilasi menjadi kode-kode mesin. Kemudian ada Java Bytecode. Java Bytecode adalah bahasa perantara yang dihasilkan oleh kompiler Java. Ini adalah kode platform independen yang dapat dieksekusi pada platform yang memiliki Java Virtual Machine atau JVM. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang menyediakan abstraksi tingkat tinggi yang dari perangkat keras komputer. Mereka dirancang agar mudah dibaca dan ditulis dan seringkali digunakan untuk mengembangkan aplikasi, permainan, dan perangkat lunak lainnya. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama ada Java. Java adalah bahasa pemrograman
pemrograman berorientasi objek populer yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi web, aplikasi seluler, dan game. Ia dikenal karena portabilitas, keamanan, dan kestabilannya. Kemudian ada Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi web, komputer ilmiah, analisis data, kemudian ada kecerdasan buatan, dan banyak lagi. Ia dikenal karena kesederhanaannya, keterbacaannya, dan kemudahan penggunaannya. Kemudian ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Ini memberikan dukungan untuk script, sisi client dan sisi server. Kemudian ada Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dan game. Ia dikenal karena kesederhanaan, keterbacaan, dan ekspresifnya. Kemudian ada Swift. Swift adalah bahasa pemrograman berorientasi objek modern yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi iOS and Mac OS. Kemudian dikembangkan oleh Apple sebagai pengganti objektif C2 kuadrat. Kemudian ada PHP. PHP adalah bahasa skripsi server yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Ini memberikan dukungan untuk konektivitas, database, dan penanganan file, juga fitur lainnya. Bahasa pemrograman tingkat sangat tinggi adalah bahasa pemrograman dengan tingkat abstraksi yang sangat tinggi yang digunakan terutama sebagai alat produktivitas bagi programmer profesional. Kemudian contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama adalah PHP, Visual Basic atau .NET, kemudian Java, termasuk Java yang digunakan di Android Studio, kemudian GSP, ASP. Nah, itulah beberapa tingkatan bahasa pemrograman dari mulai terendah hingga tingkat sangat tinggi. Kemudian di pertemuan ketiga ini juga membahas tentang aplikasi-aplikasi keuangan yang bisa diakses melalui handphone. Nah, apa saja sih? Yang pertama ada overview, kemudian ada transaction, budget, dan summary. Untuk memudahkan proses akuntansi, nggak cuma itu, ada juga aplikasi keuangan berbasis text mode, kemudian aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop, kemudian aplikasi keuangan berbasis web, dan aplikasi keuangan berbasis AI. Pada pertemuan ketiga, pada tugas 3, Bapak Ade meminta kita untuk menceritakan pengalaman menggunakan aplikasi keuangan berbasis text mode, desktop, web, mobile, ataupun AI secara eksploratif. Pada saat itu, saya memilih bahasa pemrograman keuangan berbasis mobile karena menurut saya aplikasi keuangan berbasis mobile cukup dekat dengan kita dan saya juga sudah menggunakan aplikasi keuangan berbasis mobile itu sendiri. Kemudian, salah satu pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile yaitu saya pernah menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Nah, Livin by Mandiri ini adalah aplikasi keuangan digital dari Bank Mandiri. Livin by Mandiri ini sangat memudahkan saya dalam bertransaksi dan mengelola keuangan melalui handphone atau mobile. Sangat mudah diakses dan saya pernah memiliki pengalaman pada saat saya keluar untuk membeli makanan dan saya terburu-buru dan menyadari bahwa saya tidak membawa dompet. Lalu saya mengakses Livin by Mandiri untuk melakukan pembayaran di sana secara digital. Kemudian saya merasa terbantu dengan adanya aplikasi keuangan berbasis mobile ini. Fitur-fitur di dalam M-Banking ini cukup beragam yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah mempelajari perangkat lunak di pertemuan kedua dan ketiga, pada pertemuan keempat kita mempelajari tentang perangkat lunak input output. Nah, perangkat lunak input dan output ini adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau perangkat elektronik dengan dunia luar. Nah, perangkat ini memungkinkan komunikasi antar manusia dan komputer, serta antar komputer dengan perangkat lainnya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh perangkat input dan juga output. Yang pertama yaitu perangkat input. Contoh perangkat input yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard adalah salah satu perangkat input yang paling umum digunakan. Nah, ini terdiri dari berbagai tombol yang digunakan untuk memasukkan karakter dan perintah ke dalam komputer. Keyboard dapat menjadi perangkat fisik yang terhubung melalui kabel dan nirkabel. Kemudian ada mouse. Nah, mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengendalikan perangkat kursor di layar komputer. Kemudian mouse memiliki tombol yang dapat digunakan untuk mengklik klik kanan juga klik kiri dan berbagai fungsi lainnya. Kemudian ada trackpad. Trackpad adalah versi built-in dari mouse yang umumnya digunakan pada laptop dan perangkat seluler. Kemudian perangkat dapat menggerakkan jari di atas trackpad untuk mengendalikan kursor. Kemudian papan sentuh atau touchscreen. Layar sentuh memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan perangkat dan menyentuh layar. Nah, ini sangat umum pada perangkat seluler seperti tablet dan komputer dengan layar sentuh. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam suara dan audio. Ini digunakan untuk aplikasi seperti panggilan telepon, rekaman, dan pengenalan suara. Kemudian ada kamera. Nah, kamera ini adalah perangkat input yang digunakan untuk mengambil gambar dan video. Ini digunakan dalam video konferensi, fotografer, dan berbagai aplikasi lainnya. Kemudian ada scanner. Nah, scanner ini digunakan untuk mengkonversi dokumen fisik, gambar atau gambar-gambar menjadi format digital. Nah, ini sangat berguna untuk mengarsipkan dokumen atau mengedit gambar. Kemudian ada sensor. Berbagai jenis sensor dapat digunakan untuk mengumpulkan data di lingkungan, seperti sensor suhu yang mengukur suhu lingkungan atau sensor cahaya yang mendeteksi tingkat cahaya. Kemudian sensor yang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk otomatisasi rumah pintar. Kemudian ada pun beberapa contoh perangkat output. Yang pertama ada monitor. Nah, monitor adalah perangkat input atau perangkat input utama yang menampilkan gambar dan teks kepada pengguna. Nah, ini dapat menjadi monitor komputer, layar TV, atau layar perangkat seluler. Kemudian ada printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mengecek dokumen dan gambar dalam format file. Dan berbagai jenis printer termasuk printer inkJET, kemudian laser, dan cetak 3D. Kemudian ada speaker menghasilkan suara dan audio. Mereka digunakan untuk mendengarkan musik, suara sistem, dan audio dalam berbagai aplikasi. Kemudian ada proyektor. Proyektor digunakan untuk memproyeksikan gambar dan video yang ke layar atau ke permukaan lainnya. Ini digunakan biasanya digunakan untuk presentasi dan tampilan berupa besar. Kemudian ada handset. Handset adalah perangkat output nih
yang digunakan untuk mengendalikan audio secara pribadi. Mereka sering digunakan untuk mendengarkan musik ataupun berkomunikasi dalam panggilan telepon atau konferensi online. Kemudian ada layar sentuh. Nah, layar sentuh adalah perangkat output yang menampilkan informasi dan memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung dengan sentuhan. Mereka umumnya digunakan pada perangkat seperti ATM atau kios informasi. Kemudian ada LED, lampu LED atau lampu indikator. Lampu LED atau lampu indikator digunakan untuk menunjukkan status atau informasi. Mereka dapat berkedip atau berubah warna untuk memberikan informasi kepada penggunanya. Kemudian semua perangkat input dan output ini sangat penting dalam komputasi dan teknologi modern karena mereka memberikan komunikasi yang efektif dan efisien antar manusia dan komputer serta antar komputer dengan lingkungan sekitarnya. Perangkat input dan output sangat penting dalam komunikasi karena sangat memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer dan melihat hasil dari operasi komputer. Selain itu, mereka juga digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pelatihan elektronik, peralatan elektronik, kemudian sistem kontrol, industri, dan banyak lainnya nih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tugas. Pada pertemuan keempat ini, Bapak Ade meminta untuk menceritakan dengan bahasa sendiri secara eksploratif tentunya tentang perangkat input output yang sering digunakan. Nah, salah satu perangkat pengalaman saya menggunakan perangkat input output adalah saya menggunakan link pen. Link pen adalah perangkat untuk berinteraksi dengan layar komputer serta karena saya suka menggambar secara digital, link pen ini sangat memudahkan dan membantu saya untuk lebih leluasa saat menggambar serta lebih efisien dalam menggambar di layar komputer atau layar HP yang akan susah bila digambar menggunakan tangan. Nah, setelah mereview kembali materi pengantar literasi digital pertemuan keempat tentang perangkat input output beserta tugas yang diberikan, setelahnya saya akan mereview materi pengantar literasi digital di pertemuan kelima. Fungsi media penyimpanan yang pertama itu untuk menyimpan data. Nah, media penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti dokumen, gambar, video, dan perangkat lunak. Kemudian berfungsi untuk mengamankan data. Nah, media penyimpanan berperan dalam menjaga keamanan dan ketahanan data. Nah, backup data dapat dibuat di media penyimpanan untuk melindungi data keseluruhan agar tidak ada kerusakan ataupun hilang. Kemudian berfungsi juga sebagai akses data. Pengguna dapat dengan mudah mengakses data yang tersimpan pada media penyimpanan. Nah, ini memungkinkan untuk membuka, mengedit, dan membagikan data sesuai kebutuhan. Kemudian ada transfer data. Media penyimpanan portable seperti flash drive memungkinkan pengguna untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian fungsi lain dari media penyimpanan yaitu sebagai stabilitas. Media penyimpanan dapat ditingkatkan kapasitasnya atau diubah sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan untuk menyimpan data lebih banyak seiring perkembangan kebutuhan. Kemudian media penyimpanan ini juga
berfungsi sebagai penyimpanan jangka panjang. Nah, beberapa media penyimpanan seperti optical disk dan tape drive cocok untuk menyimpan data jangka panjang dan arsip. Kemudian berfungsi juga sebagai ketersediaan data. Media penyimpanan yang bersambungan ke jaringan seperti NAS memastikan data tersebut untuk berbagi dan akses bagi pengguna yang berwenang. Nah, media penyimpanan ini dapat tergantung pada berbagai faktor. Yang pertama itu kapasitas yang dibutuhkan, kecepatan akses data yang diperlukan, mobilitas, portabilitas yang diinginkan, kemudian ada anggaran yang tersedia, keandalan dan ketahanan data yang diperlukan, kemudian lingkungan operasional seperti lingkungan bisnis atau lingkungan rumah tangga. Dalam era digital yang semakin maju, media penyimpanan memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pelindungan data. Penting baik itu dalam skala individu maupun di tingkat perusahaan. Pemahaman tentang berbagai jenis media penyimpanan dan penerapannya sesuai kebutuhan yang sangat penting untuk efisiensi dan keamanan operasional komputer. Itu dia pembahasan mengenai review materi pertemuan ke-5. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang perkembangan CPU atau komputer dari masa ke masa. Nah, komputer memiliki beberapa tahapan evolusi. Yang pertama, mereka membuat abakus. Abakus adalah alat penghitungan mekanis paling awal yang digunakan oleh peradaban kuno. Ini melibatkan pemindahan manik-manik dari batang untuk melakukan operasi matematik dasar seperti penambahan dan pengurangan. Kemudian ada Napier-Bonnet. John Napier menciptakan logaritma dan Napier-Bonnet pada awal abad ke-17 yang merupakan alat penghitungan mekanis yang menggunakan tabel logaritma untuk memudahkan perkalian dan pembagian. Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz merancang. Kemudian Stephen Reisner pada awal abad ke-17, semua mesin penghitungan mekanisme dapat melakukan keempat operasi aritmatika dasar. John Scott Lomb, Joseph Maria Jens Quirt mengembangkan penggunaan kartu berlubang pada awal abad ke-19 untuk mengontrol Lomb, sebuah langkah awal dalam pemrograman komputer. Nah, kemudian ada Pascalian pada abad ke-17, sebuah mesin penghitungan mekanisme yang mampu melakukan operasi penambahan dan pengurangan differentiate dan analytical engine yang dirancang oleh Charles Babbage. Kemudian ada differentiate engine untuk menghitung polinomial dan analytical engine, mesin komputer mekanis pertama yang abad diprogramkan pada awal abad ke-19. Nah, ini merupakan tonggak penting dalam evolusi komputer menuju komputer modern. Nah, masing-masing evolusi ini berkontribusi pada perkembangan teknologi komputer dari alat penghitungan sederhana hingga mesin-mesin komputer yang menjadi dasar bagian komputer modern. Kemudian ada evolusi komputer CPU microchip, transistor, dan tabung. Evolusi komputer CPU melibatkan penggunaan transistor dan tabung elektronik dengan transistor dan microchip yang menjadi teknologi utama tabung elektronik atau vacuum tubes.
Nah, pada awal pengembangan komputer, pada pertengahan abad ke-20, tabung elektronik digunakan sebagai komponen utama untuk siklus elektronik. Mereka digunakan untuk menguatkan sinyal dan logika. Namun, tabung elektronik besar panas dan rentan terhadap kegagalan. Kemudian, transistor ditemukan pada tahun 1947, menggantikan tabung elektronik dalam komputer. Mereka lebih kecil, lebih efisien, dan konsumsi daya dan lebih andal. Kemudian transistor membantu mengurangi ukuran komputer dan meningkatkan kecepatan operasional. Yang kedua itu microchip, integrated circuit. Microchip atau sirkuit terpadu adalah evolusi berikutnya. Nah, ini menggabungkan ribuan atau bahkan jutaan transistor ke dalam chip silikon kecil. Nah, ini membawa kemampuan komputer yang jauh lebih tinggi dan ruang yang jauh lebih kecil, mengarah pada komputer yang lebih cepat dan efisien dan lebih portable. Perkembangan dari tabung elektronik ke transistor dan kemudian ditransfer ke microchip adalah tonggak penting dalam evolusi CPU. Microsoft modern mengandung jutaan transistor dan digunakan dalam hampir semua perangkat komputer, mulai dari komputer hingga ponsel pintar. Nah, ini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan memberikan kemampuan komputasi yang luar biasa. Kemudian pada pertemuan ke-6 ini juga membahas tentang generasi chip. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada Intel 4004 generasi pertama, kemudian ada Intel 8008 dan 8080 generasi kedua, Intel 8086 dan 8088 generasi ketiga. Kemudian ada 80386 generasi keempat, kemudian Intel Pentium generasi ke-5, kemudian Intel Core generasi ke-6, Intel Core generasi ke-7, Intel Core generasi ke-8, juga Intel Core generasi ke-9 hingga Intel Core generasi ke-10. Nah, penugasan untuk mata kuliah pengantar literasi digital pertemuan ke-6 yaitu menceritakan fungsi komputer di masa depan dan dalam bidang keuangan ataupun akuntansi. Dilihat dari perkembangan komputer saat ini, menurut saya sudah jelas di masa depan fungsi komputer dalam bidang akuntansi ataupun keuangan diperkirakan akan semakin jauh lebih berkembang dan juga semakin canggih daripada dari beberapa sumber yang saya baca. Ada beberapa fungsi komputer di masa depan yang akan lebih canggih dari sekarang untuk membantu proses akuntansi pada bidang kerja akuntansi. Beberapa perkembangan komputer di masa depan, yang pertama yaitu AI, akan menjadi lebih canggih lagi, menjadi salah satu yang semakin canggih. Kemudian ada juga analisis prediksi dan preskriptif, kemudian ada automatisasi, program rumit, kemudian program big data, blockchain, mungkin juga akan ada kolaborasi antar platform. Nah, pada dasarnya, perkembangan komputer juga digitalisasi yang sangat pesat, terutama dalam bidang kerja akuntansi ini, juga akan mempengaruhi kerja-kerja pada bidang akuntansi di masa depan. Tetapi, perlu diingat, ini juga akan mempermudah para akuntan dan juga bisa menciptakan peluang baru dengan adanya kemajuan teknologi yang beriringan dengan akuntansi, membuat efisiensi dan akurasi yang tinggi dalam proses pencatatan.
Di pertemuan ke-7 membahas tentang komputer jaringan dan komunikasi data. Yang pertama, kita mempelajari local area network. Nah, local area network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografi yang kecil, seperti sebuah gedung, kampus, atau kantor. Local area network atau biasa disingkat LAN menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer primer dan perangkat jaringan lainnya. LAN biasanya menggunakan teknologi kabel seperti Ethernet atau nirkabel atau Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dan biasanya memiliki kecepatan transfer data yang tinggi untuk mendukung penggunaan lokal dan area yang terbatas. Nah, kemudian juga membahas tentang topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan komputer adalah susunan fisik atau logis dari koneksi atau perangkat dalam sebuah jaringan. Beberapa topologi yaitu yang pertama topologi bintang. Semua perangkat terhubung ke dalam suatu pusat, biasanya Swift atau hub, yang memfasilitasi komputer antara perangkat. Nah, ini adalah topologi yang umum digunakan dalam jaringan LAN. Kemudian ada topologi bus, semua perangkat terhubung ke dalam tunggal bus dengan titik terminasi kedua ujungnya. Kemudian data dikirimkan melalui kabel dan dapat diakses oleh semua perangkat. Kemudian ada topologi cincin, setiap perangkat terhubung ke dalam perangkat lainnya membentuk cincin dan bergerak searah sepanjang cincin hingga mencapai tujuan yang tepat. Kemudian ada topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Nah, ini memungkinkan redundasi dan ketahanan yang tinggi, tetapi bisa menjadi rumit dan mahal. Kemudian ada topologi pohon. Nah, menggabungkan elemen-elemen dari topologi bintang dalam struktur hierarki seperti pohon. Nah, ini umumnya digunakan dalam jaringan yang besar dan kompleks. Pemilihan topologi tergantung pada kebutuhan spesifik jaringan seperti keadaan dan stabilitas dan biaya. Kemudian kita juga membahas mengenai Metropolitan Area Network atau MAN. Adalah jaringan komputer yang mencakup area geografi lebih besar daripada LAN. Nah, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan WAN atau Web Area Network. MAN menghubungkan beberapa lokasi dari sebuah kota atau wilayah metropolitan dengan kecepatan transfer data yang cukup tinggi. Ini digunakan untuk menghubungkan kantor cabang, sekolah, rumah, atau entitas bisnis lainnya yang tersedia di dalam kawasan metropolitan. Nah, MAN biasanya menghubungkan teknologi serah optik atau jalur sewa untuk menghubungkan lokasi-lokasi ini dan dapat mencakup area geografis yang luas seperti sebuah kota atau kabupaten. Nah, Web Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas seperti negara, benua, dan bahkan seluruh dunia. WAN menghubungkan berbagai jaringan lokal atau LAN dan jaringan metropolitan atau MAN yang tersebar secara geografis melalui teknologi seperti koneksi internet, saluran telepon, dan serah optik. Nah, ini memungkinkan organisasi atau etnis untuk berkomunikasi antar lokasi yang jauh secara efisien dan berbagi sumber dana
sumber daya, data, dan aplikasi. WAN sering digunakan untuk menghubungkan kantor cabang, data center, dan perangkat di seluruh wilayah yang luas. Komputer networking adalah praktik menghubungkan berbagai perangkat komputer dan sistem untuk berbagi data, sumber data, dan komunikasi antar mereka. Ini melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta protokol komunikasi yang mengizinkan perangkat berkomunikasi dalam jaringan. Nah, termasuk diantaranya Local Area Network atau LAN, Metropolitan Network MAN, dan Wide Area Network atau WAN. Tujuan utama dari komputer networking adalah untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, akses data, dan kolaborasi antar perangkat dan penggunaan yang terhubung dalam jaringan. Kemudian ada juga satelit network. Satelit network adalah jaringan jenis komunikasi yang menghubungkan satelit buatan atau alami dalam orbit bumi untuk mengirimkan data suara atau video antar perangkat atau lokasi di seluruh dunia. Satelit internet ini berfungsi sebagai poin tengah yang menghubungkan perangkat yang terhubung ke dalam permukaan bumi. Satelit network sering digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, termasuk telekomunikasi, televisi satelit, serta akses internet di daerah-daerah terpencil atau di mana infrastruktur data tidak praktis, Kemudian ada broad network, jaringan broadband adalah jaringan telekomunikasi dengan kapasitas tinggi yang dapat mentransmisikan berbagai jenis data, suara, sinyal, ataupun video secara bersamaan. Nah, ini memberikan akses internet berkecepatan tinggi untuk dirancang untuk menangani banyak data sekaligus, sehingga memungkinkan komunikasi dan transfer data yang lebih cepat dan efisien. Jaringan broadband biasa berupa kabel atau nirkabel dan biasanya digunakan untuk akses internet, layanan telepon, streaming video, dan lainnya. Adapun beberapa fitur dan komponen utama dari jaringan broadband itu pertama ada tingkat transfer data tinggi. Jaringan broadband menawarkan tingkat transfer data yang tinggi yang memungkinkan komunikasi internet yang lebih cepat dan dapat diandalkan dibandingkan dengan koneksi dial-up atau berkecepatan rendah. Kemudian berbagi aplikasi, jaringan broadband memudahkan berbagi aplikasi termasuk penjelajahan web, email, permainan online, konferensi video, streaming, kemudian banyak lainnya. Kemudian pilihan kabel jaringan broadband dapat disampaikan melalui berbagai teknologi, termasuk jaringan abonet digital atau DSL, kabel serta optik satelit dan koneksi nirkabel. Setiap teknologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian ada penyediaan layanan internet atau ISP. Nah, ISP ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan broadband kepada konsumen dan bisnis. Mereka menawarkan berbagai paket dengan kecepatan dan harga yang berbeda. Kemudian ada koneksi Last Mile merujuk pada koneksi terakhir antara jaringan ISP dan tempat penggunaannya.
Kemudian ada broadband serah optik. Nah, broadband serah optik dikenal karena kecepatan dan keandalannya. Ia menggunakan serah kaca atau plastik tipis untuk mentransmisikan data sebagai pulsa cahaya. Kemudian ada broadband kabel menggunakan kabel koaksial yang sama dengan yang digunakan untuk mengirimkan sinyal televisi, kabel untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi. Kemudian ada broadband DSL atau Digital Subscribe Line. Nah, menggunakan jalur telepon tembaga yang sudah ada untuk menyediakan akses internet. Kemudian ada broadband netkabel. Nah, ini menggunakan sinyal radio untuk menghubungkan ke internet. Ini dapat disampaikan melalui teknologi seperti Wi-Fi, 4G, 5G, dan koneksi satelit. Kemudian broadband untuk daerah pedesaan. Mengatasi kesenjangan digital adalah tantangan yang sedang berlangsung dan diupayakan melakukan untuk memperluas akses broadband ke daerah pedesaan dan daerah yang kurang dilayani melalui inisiatif pemerintah dan investasi swasta. Jaringan broadband telah menjadi bagian integral dari komputer modern dan sangat penting untuk bisnis, pendidikan, hiburan, dan juga kehidupan sehari-hari. Mereka memudahkan pertukaran data dan informasi yang cepat dan andal di seluruh dunia, menghubungkan orang dan perangkat dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, itulah sedikit ulasan kembali atau review singkat materi pembelajaran literasi digital pertemuan ke-7 yang membahas tentang komputer jaringan dan komunikasi data. Dengan review singkat ini, kita dapat mengingat kembali apa itu komputer jaringan, bagaimana komunikasi data, apa itu local area, apa itu topologi jaringan, contoh-contoh topologi jaringan. Nah, kita juga membahas tentang metropolitan area, web area, network area, komputer networking, satelit networking, dan juga broadband networking.